Bab 1222. Hasil jiwa Master Cloud. Secara khusus, dia merasakan perasaan aneh dari sela-sela alis Wang Lin. Meski tidak ada apa-apa di sana, dia merasa seperti ada mata yang menatap ke arahnya. Lingkungan benar-benar sunyi tanpa satu suara pun, tetapi dalam pikiran Master Cloud Si, dunia telah menjadi telapak tangan Wang Lin. Dia terjebak di dalam telapak tangan Wang Lin tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Hidupnya tidak lagi berada dalam kendalinya sendiri, melainkan di tangan orang di depannya. Master Cloud Soul keluar dari gua tanpa ragu-ragu dan melihat Wang Lin melayang di langit. Saat dia melihat Wang Lin, pikirannya menjadi kosong dan detak jantungnya menggantikan segalanya. Ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Wajah Master Cloud Soul benar-benar pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa perbedaan antara Wang Lin sekarang dan Wang Lin dari 100 tahun yang lalu seperti jarak antara langit dan bumi. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah dia memiliki perasaan kuat bahwa jika dia tidak segera keluar, pihak lain hanya perlu berpikir untuk membunuhnya. Yang lebih mengejutkannya adalah niat bertarung gila di dalam dirinya, hatinya. Jika dia bisa melampiaskan niat bertarungnya, itu akan baik-baik saja, tapi itu terkunci di dalam tubuhnya. Niat bertarung ini membakar jiwa aslinya, sedemikian rupa sehingga rasa sakit itu bahkan menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan bahkan dengan tingkat kultivasinya. Wajahnya pucat dan gemuruh yang menggelegar sepertinya bergema di dalam telinganya. Nyala api biru samar muncul di sekelilingnya seolah-olah sedang membakarnya, dan guntur menyebar ke seluruh nyala api, menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa. Miliknya niat membunuh dari 100 tahun yang lalu sebagian besar telah hilang seiring berjalannya waktu. Saat dia ragu-ragu, dia merasakan aura yang hampir membuatnya kehilangan akal muncul. Pada saat yang sama, kata-kata dingin itu menghantam tubuhnya dari segala arah dan mendarat langsung pada jiwa aslinya. Dia secara samar menebak bahwa orang dari 100 tahun yang lalu sepertinya telah kembali. Master Cloud Soul sedang duduk di dalam gua di lembah. Dia terbangun saat cahaya muncul di atas gunung dan Wang Lin kembali. Setelah itu, dia merasa panik dan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Suara dinginnya bergema di dalam lembah seperti hembusan angin dingin. Seluruh alam 7 warna bergetar. Itu seperti perkataan hukum, siapapun yang mendengarnya akan merasakan pikirannya bergetar. Keluar dan temui aku. Suara Wang Lin tenang, namun mengandung keagungan yang tidak bisa ditolak. Jadi, sudah banyak waktu berlalu, ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya terkejut. Dia menatap dunia gelap di hadapannya dan merenung dalam diam. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia dengan cepat dan penuh hormat menjawab, "Guru telah tertidur selama 99 tahun." Master Cloud Soul merasa pahit di hatinya, tetapi tidak ada keengganan di dalamnya. Namun, ada sedikit kebingungan, terutama ketika dia memikirkan tentang Wang Lin dari 100 tahun yang lalu. Dia hanya bisa menghela nafas, ini memang milik Wang Lin ide. Jika Master Cloud Soul tidak menyerah, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Master Cloud Soul dan dengan tenang bertanya, "Sudah berapa lama saya tertidur? Hidup sebagai budak Wang Lin atau mati?" Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa sasarannya bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk mengendalikan. Meskipun pihak lain tidak mengatakannya secara eksplisit, tindakan Wang Lin mengungkapkan niatnya,
Tuan Jiwa Awan diam-diam menghela napas lega, lalu dia menjadi sangat hormat dan berbisik, budak tua ini menyapa Tuan. Saat tanda itu mendarat, api biru, guntur, dan niat bertarung di dalam jiwa aslinya berkumpul di antara alisnya. Mereka menyatu dengan tandanya, dan setelah berkedip beberapa kali, tanda itu menghilang. Dia tak berdaya melihat tanda yang mendekat dan mulai berjuang, tapi pada akhirnya dia melepaskan semua perlawanan. Dia membiarkan tanda itu tertanam dalam-dalam di antara alisnya. Dia percaya bahwa Wang Lin bisa melakukannya dan bahkan langsung membunuhnya. Ini adalah prediksi yang diperolehnya dari kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia belum pernah merasakannya sejelas hari ini. Namun, sebelum tatapan Wang Lin dingin, keringat keluar dari dahi Master Cloud Soul, dan dia tidak melakukannya, tidak berani bergerak. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia berani bergerak, yang menunggunya adalah pembantaian. Tanda aneh muncul dari tangan kanan Wang Lin dan perlahan terbang menuju Master Cloud Soul. Tanda ini tidak cepat, dan jika Master Cloud Soul ingin menghindar, itu akan sangat mudah. Wang Lin dengan dingin menatap Master Cloud Soul dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk ke kehampaan dan tatapan dinginnya bertabrakan dengan Master Cloud Soul. Perasaan ini menjadi semakin kuat, menyebabkan wajah Master Cloud Soul menjadi lebih pucat. Dulu ketika Wang Lin memutarbalikkan perpindahannya, membuatnya muncul di lembah yang dipenuhi dengan binatang buas. Meskipun dia merasa takut, itu tidak berarti dibandingkan saat ini. Dalam pandangannya, aura yang dikeluarkan Wang Lin dapat menyapu seluruh alam 7 warna, dan dia seperti semut di hadapan Wang Lin. Guru dan saudara-saudaraku seharusnya berada di wilayah peringkat 9 di medan perang melawan binatang buas, itu di mana saya seharusnya berada. Saya seharusnya tidak berada di sini. Chen Tianjun sedang duduk di dalam gua yang sama dari 100 tahun yang lalu. Pikirannya terasa sangat rumit selama 100 tahun ini, dan harapannya untuk pergi sepertinya telah sirna. Dia sering menatap kosong ke dunia gelap di hadapannya dan memikirkan kehidupannya sebelum masuk ke sini. Master Cloud Soul dengan hormat mengakuinya sebelum dia pergi ke kejauhan. Bawalah Chen Tianjun ke sini. Dia seharusnya masih hidup. Pesan indera ilahi Wang Lin menembus keluar lembah dan memasuki pikiran Master Cloud Soul. Saat kristal asal ini muncul, mereka melepaskan energi asal yang padat dan terbang menuju kepompong. Binatang nyamuk itu mulai menyerapnya sehingga dapat melanjutkan metamorfosisnya. Setelah Wang Lin melihat ini, hatinya sakit saat dia membukanya, gua dan masuk ke dalam. Tangan kanannya meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanan ini terbuka. Semua kristal asal yang telah dia terbangkan, saat akal ilahi Wang Lin masuk, binatang nyamuk yang lemah itu segera membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di dalam diri mereka, tapi tak lama kemudian mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ia mulai meronta, namun saat ini, ia masih kekurangan kristal asal yang cukup untuk menyelesaikan transformasinya, sehingga ia tidak dapat melepaskan diri. Di dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya di gua pertama, semua kristal asal telah habis dan semua jiwa binatang telah hilang. Binatang nyamuk itu tergeletak di tanah dengan struktur seperti kepompong di sekelilingnya. Ia sangat lemah dan sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri. Tuo Shen seharusnya sudah melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar dan dia langsung menuju gua pertama. Perasaan ilahinya menyebar dan dia menghela nafas lega. Di dalam lembah, Wang Lin melihat pemandangan yang sudah dikenalnya,
100 tahun ini telah berlalu begitu cepat sehingga dia tidak siap, yang membuatnya merasakan krisis. Dia melambaikan tangan kanannya. Wang Lin berjalan ke lembah. Master Cloud Soul dengan hormat berdiri di luar lembah. Tanpa perintah Wang Lin, dia tidak akan berani masuk setengah langkah pun. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bergerak sangat cepat dan tiba di lembah Simamo. Karena kehendak Wang Lin, tempat ini terhindar ketika api dan guntur menyapu alam 7 warna. Beberapa saat kemudian, tubuh Wang Lin bergetar dan dia terbang ke kejauhan. Master Cloud Soul mengikutinya dan menghela nafas dalam hatinya. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memindainya dengan akal sehatnya sebelum meninggalkan satu kalimat dan berjalan ke dalam gua. Kita akhirnya bisa pergi. Chen Tianjun telah menunggu 100 tahun untuk ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Dia kemudian menatap langit yang gelap. Saat ini, bahkan langit yang gelap pun tampak lebih cerah. Tunggu aku akan membawamu keluar dari sini. Cukup, lebih dari cukup. Chen Tianjun mengangkat tangannya dan membuka celah pada ruang penyimpanan ini. Dia mengeluarkan tas berisi pegangan dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Apakah kamu mendapatkan cukup kristal asal? Wang Lin sedikit mengangguk. Saudara Lu, ketika Chen Tianjun melihat Wang Lin, suaranya bergetar karena kegembiraan. Setelah 100 tahun menunggu, hari itu akhirnya tiba. Bahkan dia merasa sulit mengendalikan suasana hatinya. Rekan kultivator Chen, silakan masuk, suara Wang Lin berkata dari dalam lembah. Chen Tianjun dengan bersemangat memasuki lembah. Dia segera melihat sosok Wang Lin di luar gua. Tak lama kemudian, Chen Tianjun tiba di lembah Simamo. Dia dengan jelas merasakan aura Wang Lin di sini, dan matanya menunjukkan ekstasi. Guru, Chen Tianjun terkejut, dan setelah merenung sebentar, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Master Cloud Soul tanpa sepatah kata pun. Master Cloud Soul melayang di udara dan dengan dingin menatap Chen Tianjun. Dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Chen, guru ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikuti saya." Saat dia menunggu dengan cemas, Chen Tianjun segera melihat seberkas cahaya di kejauhan. Dia melihat Master Cloud Soul di dalam cahaya dan segera merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menjadi sangat berhati-hati. Dia kembali. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Dia sangat ingin meninggalkan tempat ini. Suasana hati yang cemas seperti ini sudah cukup untuk membakar jiwanya. Dia tiba-tiba berdiri sebelum dia bergegas keluar dan melihat ke kejauhan, dan pikirannya bergetar. Bab 1223, Perubahan Mengejutkan. Batasan waktu beriak, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya bersinar, tinju tanpa ampun menabraknya. Dampak kuat datang dari Wang Lin dan mendarat di atas batu. Meskipun Simamo telah menemukan semua anggota sektenya, tidak satupun dari mereka yang terbangun, dan mereka semua menghilang. Wang Lin menghela nafas saat dia berdiri di luar gua ke-6 dan tangannya menekan gerbang batu. Bahkan lelaki tua di gua ke-8 telah menghilang tanpa jejak-jejak. Sekarang hanya ada tulang dan abu di tanah. Setelah berjalan keluar dari gua, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengambil semua benda-benda di dalam gua, termasuk tungku pil raksasa. Adapun gua-gua yang dihuni oleh yang hilang dan yang tercerahkan, sekarang semuanya kosong.
Mereka semua telah tewas dalam pertarungannya dengan lelaki tua berambut putih ketika lelaki tua berambut putih itu memanggil semua maksud dao mereka. Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya untuk mengusir nyamuk. Binatang nyamuk itu adalah kartu asnya, dan sebelum dia memiliki gerombolannya sendiri, dia tidak akan membiarkan orang lain melihatnya. Ukuran binatang nyamuk itu telah berubah. Panjangnya kini hanya 30 kaki, namun mengeluarkan aura yang menyaingi para penggarap pembersih nirwana. Raungan keras bergema keluar dari gua. Binatang nyamuk emas pucat itu sangat ceria saat mengitari Wang Lin. Mulutnya yang besar terus menjilati Wang Lin, dan terlihat sangat bersemangat. Saat energi asal terus masuk ke dalamnya, binatang nyamuk itu terlihat semakin baik, dan ia mulai meronta dan mengaum. Akhirnya, ketika sekitar 70% kristal asal di dalam kantong dikonsumsi, binatang nyamuk itu mengaum dan bergegas keluar dari kepompong. Saat ia terbang keluar, mulutnya yang tajam menusuk kepompong dan menyedotnya hingga kering. 100 tahun pemurnian dengan kristal asal yang cukup untuk membuat hati sekte manapun sakit, bersama dengan metode khusus, akhirnya memungkinkan binatang nyamuk itu berhasil bertransformasi. Cahaya keemasan sangat redup, tetapi ketika muncul, tubuh nyamuk melepaskan tekanan, warna ungu di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh cahaya keemasan yang redup. Energi asal dalam jumlah besar memasuki binatang nyamuk melalui pembatasan. Vitalitas dalam jumlah besar memasuki tubuh nyamuk, dan perlahan pulih dari kondisi lemahnya. Suara letupan bergema saat semua kristal asal yang ditempatkan Wang Lin sebelumnya telah menguras semua energi asalnya dan hilang menjadi debu. Saat mereka menghilang, kristal asal yang baru jatuh. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Setelah merenung dalam waktu lama, tangan kanan Wang Lin jatuh ke batu. Suara letupan menggema, namun batunya tidak runtuh. Saat Wang Lin melihat ini, matanya berbinar. Dia ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya di alam 7 warna. Itu adalah bangkai seekor binatang, dan tampak seperti seekor rusa kecil. Namun, ada pedang pendek yang menusuk tulang binatang itu. Melihat kabut 7 warna di dalam gua, Wang Lin samar-samar melihat sesuatu. Di tengah-tengah kabut 7 warna itu terdapat sebuah kerangka. Cahaya 7 warna itu sepertinya bocor keluar dari gua, menerangi lembah yang gelap ini. Gua ke-9 ini memiliki batasan paling banyak dan juga paling misterius di antara semua gua Shimamo. Wang Lin melihat kabut 7 warna di dalam tetapi tidak dapat melihat ke dalam kabut. Wang Lin tidak mengizinkan orang lain mempelajarinya dari batu giok karena kelalaiannya. Oleh karena itu, dia menghancurkan batu giok itu sehingga hanya dia yang bisa menguasainya. Batasan waktu adalah salah satu dari 4 batasan besar, dan bahkan Shimamo memerlukan 100 tahun untuk mempelajarinya. Pembatasan ini begitu mendalam sehingga perlu pembelajaran yang cermat untuk mempelajarinya. Itu juga kuat, dan jika tingkat kultivasi Wei Anglin tidak meningkat pesat, atau dia tidak memiliki pengetahuan yang besar dalam batasan, atau dia tidak mewarisi batasan pemusnahan, dia tidak akan bisa mematahkannya dengan mudah. Dengan menggunakan metode yang sama, Wang Lin membuka gua ke-7 dan juga mengambil batu giok itu ke dalamnya. Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya, dan setelah menghafal batasan waktu, dia menghancurkan batu giok itu. Wang Lin memasuki gua, mengambil batu giok di dalamnya, dan memindainya dengan akal ilahi. Seperti yang dia duga, batu giok itu berisi metode pembatasan waktu. Saat dia membuka batu itu,
Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat bagus. Chen Tianjun secara pribadi melihat ini. Dia tersentak dan memandang Wang Lin dengan kagum. Bahkan Master Cloud Soul di luar lembah menyadarinya, dan pikirannya bergetar. Waktu perlahan berlalu. Setelah 15 menit, tulang binatang itu tidak lagi mengeluarkan kabut 7 warna. Semua kabut yang masuk ke tubuh Wang Lin diserap oleh jiwa yang maha melihat. Jiwa sang pelihat duduk seolah-olah dia sedang berkultivasi untuk mencernanya. Perasaan yang sangat tidak disukai Wang Lin menjadi semakin jelas. Kabut memasuki energi asal Wang Lin dan langsung menuju ke dalam stempel penyegelan surgawi. Jiwa yang maha melihat mulai menyerapnya seperti orang gila, dan saat dia menyerapnya, seolah-olah dia telah berubah dari ilusi menjadi memiliki daging dan darah. Wang Lin merasa seperti sedang melihat All-Seer yang sebenarnya, bukan perpaduan dua jiwa dari avatar All-Seer. Tepat pada saat ini, kabut 7 warna berputar dan memasuki tangan kanan Wang Lin. Segera, semua kabut 7 warna menghilang, tetapi lebih banyak muncul dari tulang binatang, dan kabut baru itu juga diserap oleh tangan kanan Wang Lin. Keinginan, saya ingin melihat apa gunanya kabut 7 warna ini bagi Anda. Mata Wang Lin menampakkan cahaya 7 warna dan tangan kanannya meraih ke dalam kabut, merasakan jiwa yang maha melihat. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keinginan jiwa akan kabut 7 warna. Keinginan ini sangat kuat, hal itu terlihat jelas dari upayanya untuk keluar dari stempel penyegel surgawi. Aura Wang Lin berangsur-angsur berubah drastis. Dia tidak lagi tampak seperti Wang Lin tetapi menjadi yang maha melihat. Dia tenang, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang bisa menggerakkannya. Pikiran Wang Lin segera memasuki stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Dia menyapu 18 lapisan neraka ke tempat jiwa yang maha melihat berada dan menyatu dengannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya jiwa yang disegel dan dikeluarkan dari reinkarnasi siklus menunjukkan tanda-tanda perjuangan ketika tidak dipanggil. Menarik, mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menjangkau ke dalam kabut, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan tangan kanannya berhenti. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan jiwa asal sang pelihat berjuang untuk keluar dari stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin berubah dan dia melihat beberapa petunjuk. Kabut ini tidak muncul begitu saja, sepertinya berasal dari kerangka rusa. Kabut 7 warna tidak berubah sama sekali karena runtuhnya batu tersebut, itu masih tetap dalam gumpalan dan bergerak dengan aneh. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan masuk ke dalam gua. Dia berhenti di luar kabut dan mulai mengamatinya dengan cermat menggunakan akal ilahi. Kamu sudah melahap buah dauku dan kamu ingin pergi begitu saja. Dua tatapan kejam yang ditandai dengan berlalunya waktu muncul di dalam pusaran dan menimpa Wang Lin. Namun, pada saat itu, ekspresi Wang Lin berubah, tangannya berhenti, dan kepalanya menatap ke langit yang gelap. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul entah dari mana. Saat muncul, hal itu seolah menyebabkan langit gelap runtuh dan menjadikan pecahan langit menjadi bagian dari pusaran. Berdiri di sini, tangan Wang Lin membentuk segel dan metode untuk pergi yang dia peroleh dari ingatan Master Ashen Pain muncul di pikirannya. Tangannya bergerak semakin cepat dan segel muncul di kehampaan. Saat itu memancarkan cahaya lembut, celah tersembunyi sepertinya terbuka perlahan,
4 sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba di tepi 7 warna dunia. Mereka tiba di tempat altar berada ketika mereka tiba, tetapi altar tersebut telah runtuh. Melihat ke langit yang gelap, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayo kita pergi." Dengan itu, dia pindah dan membawa Chen Tianjun keluar dari lembah. Master Cloud Soul mengikuti saat mereka menyerbu menuju tepi alam 7 warna. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tahu ini bukan waktunya untuk melepaskan segelnya. Dia menyingkirkan pedang pendeknya dan berjalan keluar gua. Wang Lin mencabut pedangnya dan dengan hati-hati melihatnya. Ada juga segel di atasnya, dan itu persis sama dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Saat dia mencabut pedangnya, tulang binatang itu berubah menjadi abu. Bab 1224. Telapak tangan. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema di seluruh alam 7 warna seperti gemuruh guntur. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit bersamaan dengan pukulannya. Seperti jutaan ular perak, mereka menerangi dunia. Pusaran itu turun lebih cepat lagi, menekan bumi. Mata Wang Lin bersinar dingin dan dia melompat ke udara seperti meteor. Dia menyerbu langsung ke langit dan melemparkan pukulan yang menggetarkan surga ke pusaran di langit. Chen Tianjun batuk darah. Saat pusaran itu turun, jiwa asalnya bergetar hebat. Master Cloud Soul dan wanita tua berbaju hijau semuanya gemetar, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Tepat pada saat ini, pusaran itu turun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah semua kehidupan akan terkoyak dan menjadi bagian dari pusaran tersebut, kecepatan rotasi segera mencapai puncaknya. Saat ia mengaduk-aduk langit, bahkan matanya pun menjadi tersembunyi di dalam pusaran. Pusaran itu meraung keras dan dunia sepertinya mulai runtuh di depan mata Wang Lin. "Saya tidak akan mengganggumu. Jika kamu bisa selamat dari telapak tangan ini, aku akan membiarkanmu hidup." Suara dari dalam pusaran terdengar lelah saat perlahan menyebar. Saat suara ini jatuh, pusaran di langit berputar dengan cepat, dia menatap mata di pusaran dan tetap diam. Tapi tangan kanannya perlahan mengepal. Hanya Wang Lin yang berdiri tegak. Saat tekanan turun padanya, area di sekitarnya mulai terdistorsi. Seolah-olah ada hukum di sekelilingnya yang sepertinya tidak bercampur dengan dunia. Pupil mata wanita tua berbaju hijau itu mengecil dan wajahnya menjadi pucat. Sebuah ilusi muncul di sekelilingnya saat dia dengan cepat berubah antara seorang wanita tua dan seorang wanita paruh baya yang cantik. Chen Tianjun adalah orang terlemah di sini. Tepat di bawah tekanan ini, jiwa aslinya bergetar dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah drastis. Dan dia mengeluarkan pil untuk dimakan guna membantunya menahan tekanan ini. Saat suara ini muncul, tekanan datang dari segala arah dan perlahan turun. Saat tekanan turun, alam 7 warna tampak menjadi kehampaan di mana kekuatan tak berujung mulai mengalir masuk dari segala arah. Darah Master Cloud Soul sepertinya mendidih. Jika dia bisa keluar, dia akan hidup, jika tidak, dia akan mati. Di bawah niat bertarung ini, Master Cloud Soul mengeluarkan suara gemuruh dan pecahan jiwa di sekitarnya dimulai. Berkumpul, dia mengeluarkan penusuk hitam dan meludahkan darah seolah-olah melepaskan segel. Penusuk itu segera mengeluarkan aura kuno saat dia bergegas keluar setelah Wang Lin menuju pusaran. Saat Wang Lin terus menyerang, guntur di sekelilingnya berkobar seperti orang gila dan niat bertarung memenuhi tubuhnya.
Keinginan tak terduga untuk melawan dunia mulai terbentuk. Bahkan jika langit akan runtuh, dia akan menemukan cara untuk menyerang dan membunuh langit. Bagaimana dengan kekuatan satu telapak tangan? Wang Lin bergegas keluar sambil menertawakan pusaran yang turun dari langit ini. Sepertinya langit akan runtuh dan akan runtuh ke bumi. Semua kehidupan akan hancur. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Wang Lin tidak melihat ketiga orang di sekitarnya. Bintang yang terbuat dari hukum muncul di antara alisnya. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan Trisula muncul. Dia menggenggamnya erat-erat di tangannya. Chen Tianjun adalah orang terakhir yang terbang keluar. Dia berdiri di bawah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Aura jiwa binatang muncul hingga lebih dari 10 jiwa binatang mengelilinginya. Di antara mereka ada 2 jiwa binatang peringkat 12. Meskipun mereka sangat lemah dan tidak sekuat saat mereka masih hidup, hal itu tetap mengejutkan. Wanita tua berbaju hijau itu pucat, tapi dia tidak ragu untuk menyer. Ang Dan berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Tangannya membentuk segel dan kabut muncul di sekelilingnya. Kabutnya berwarna merah darah dan mengandung aura hidup dan mati. Ada sejumlah besar batasan yang muncul di dalam. Apakah kalian semua ingin menunggu di sini untuk mati atau terburu-buru keluar bersamaku? Kata-kata Wang Lin bergema seperti hembusan angin dingin yang mendarat di telinga 3 orang di bawah. Master Cloud Soul mengatupkan giginya dan melompat ke kiri Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka mengeluarkan teriakan nyaring. Ekspresi Master Cloud Soul menjadi ganas. Gemuruh yang menggelegar terus bergema, tetapi pusarannya tidak berhenti di semuanya dan tanpa ampun menekan Wang Lin. Mengambang di udara, pakaian Wang Lin menimbulkan banyak suara. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hisapan dari pusaran tersebut ingin menyedot jiwa asalnya, menyedot energi asalnya, dan menghancurkan tubuhnya. Namun, ini belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Saat kedua sosok tersebut muncul, mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Dia mampu menemukan jalan untuk bertahan hidup di saat bahaya ini. Dengan kekuatan penghancuran diri ganda, wanita tua berbaju hijau mampu melewati celah pusaran tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita tua dan yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Wanita tua berbaju hijau mengatupkan giginya dan menyerang celah itu. Di bawah daya isap yang kuat, seluruh batasan hidup dan matinya hancur dan dia batuk darah. Melihat kekuatan isapnya meningkat dan celahnya menutup dengan cepat, dia membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke antara alisnya dan menyebabkan tubuhnya gemetar. Sesosok muncul di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Saat Master Cloud Soul menyerbu ke dalam pusaran, suara letupan bergema di tubuhnya dan dia batuk darah. Semua pecahan jiwa di sekitarnya mati dan bahkan harta ajaib pun runtuh. Namun, harta ajaib itu tidak biasa, dan dengan menggunakan keruntuhannya, dia bergegas ke celah yang telah dibuka Wang Lin. Dengan keras, jiwa asal Chen Tianjun terbelah menjadi 2. Satu bagian dimakan pusaran dan separuh lainnya diambil oleh Wang Lin. Wang Lin menyerang celah di pusaran tersebut. Saat pesannya bergema, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia meraih jiwa asal Chen Tianjun dan mulai bertarung dengan kekuatan pusaran. Kamu berjanji untuk membawaku keluar. Janjimu. Jiwa asal Chen Tianjun mengeluarkan pesan perasaan ilahi yang menyedihkan. Namun, pusarannya terlalu besar.
Ketika itu menyelimuti mereka, Chen Tianjun adalah orang pertama yang tidak tahan. Jiwa-jiwa binatang di sekitarnya runtuh dan tubuhnya bergetar sebelum meledak dan diserap oleh pusaran. Jiwa aslinya berjuang untuk melarikan diri, tetapi pusarannya terlalu kuat dan dia akan ditarik masuk. Dia membuat lubang di pusaran, sesaat kemudian, mereka bertabrakan. Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melambaikan trisula dan memulai serangannya ke pusaran. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno saat dia bergerak seperti meteor yang dapat menghancurkan semua penghalang di dunia. 4 sinar cahaya mendekati pusaran di langit, dengan Wang Lin memimpin di depan. Mereka semakin dekat. Chen Tianjun mengikuti saat semua jiwa binatang meraung dan berkumpul di sekelilingnya. Mereka mengeluarkan raungan perjuangan untuk bertahan hidup saat mereka menyerang dengan gila-gilaan. Pusaran itu menembus semua orang dan mendarat di tanah. Gemuruh menggelegar bergema saat bumi bergetar dan mulai bergerak. 5 gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Ayo bertarung. Wang Lin memegang trisula dan menyapukannya ke sisi tubuhnya. Dia seperti pertempuran surgawi saat dia bergegas turun. Tidak ada rasa takut di mata Wang Lin, dan niat bertarung yang kuat memenuhi tubuhnya dan darahnya tampak mendidih. Di antara alisnya, 6 bintang dewa kuno yang buram, berputar dengan cepat, dan di tengahnya ada bintang yang terbuat dari hukum wilayah kekuasaannya. Sekilas, dia tampak seperti dewa kuno bintang 7. Tepat pada saat ini, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna mulai menutup secara perlahan. Aura agung menyebar dan gemuruh menggelegar bergema saat jari-jari mendekat. Seolah-olah telapak tangan ingin menghancurkan semut di tengahnya. Larilah dari telapak tangan dan mereka akan hidup. Kata-kata kuno yang lelah bergema di benak Wang Lin. Arti dari kata-kata ini masih sangat jelas. Pada saat ini, Wang Lin, Master Cloud Soul, dan wanita tua berbaju hijau masih berada di dalam alam 7 warna, yaitu di dalam telapak tangan. Apa kekuatan telapak tangan? Alam 7 warna adalah telapak tangan, gunung-gunung adalah jari-jari, dan retakan di tanah adalah jejak telapak tangan. Ini adalah kekuatan telapak tangan yang disebutkan oleh suara kuno. Wanita tua di sampingnya terluka parah dan tampak putus asa, tetapi matanya menunjukkan tingkat ketakutan yang sama. Ini, darah terus keluar dari sudut mulutnya, dan tidak ada kesenangan untuk melarikan diri. Saat dia menatap bumi, matanya menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan. Melihat ke bawah dari tempat Wang Lin berada, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Bab 1225. Jari patah. Telapak tangan yang dibentuk oleh seluruh alam 7 warna bergemuruh saat 5 jari mendekat. Ia ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. 7 naga hitam membawa energi dingin yang bisa memadamkan kehidupan di jari kelingking. Jika jari kelingking adalah gunung yang menjulang tinggi, maka 7 naga hitam adalah naga surgawi yang akan menghancurkan gunung itu. Mereka tidak akan menyerah sampai gunung itu runtuh. Saat 6 naga hitam muncul, naga hitam ketujuh muncul di dalam angin hitam. Awalnya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, 6 adalah batasnya, tetapi dengan bintang yang terbuat dari hukum, dia mampu menembus batas dan memanggil naga ketujuh. Angin hitam tiba-tiba memenuhi langit. Angin hitam ini sangat lebat, cukup untuk menutupi langit sepenuhnya. Ada 6 naga yang mengaum di dalamnya dan langsung menyerang kelingkingnya. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah penguasa. Dia ingin aku melarikan diri,
Tapi mengapa aku harus melarikan diri dan bagaimana aku bisa melarikan diri? Sebaiknya aku bertarung. Wang Lin tertawa ketika bintang yang terbuat dari hukum berputar dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia melihat kelingking mendekat. Jari itu sangat besar dan hampir menutupi separuh langit. Pada saat ini, ia membungkuk ke arah Wang Lin. Selama aku bisa bertahan sampai orang bernama Lu itu mati, aku bisa hidup. Jubah hijau wanita tua itu berlumuran darah. Dia berjuang melawan angin untuk terbang lebih tinggi, apapun yang terjadi, dia harus bertahan hidup. Dia tahu bahwa target dari telapak tangan yang tak terbayangkan ini adalah Wang Lin. Selama Wang Lin meninggal, ia akan tenang. Pada titik ini, dia tidak lagi berani berpikir untuk meninggalkan alam 7 warna ini. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah untuk bertahan hidup. Ditiup angin, wanita tua yang sudah terluka parah menjadi pucat pasi. Namun, dia berjuang untuk terbang lebih tinggi dalam upaya melarikan diri dari telapak tangan tersebut. Yang tercepat adalah jari kelingking telapak tangan. Bahkan sebelum mendekat, sudah ada hembusan angin. Angin ini sangat kencang, seolah-olah dunia akan runtuh di bawahnya dan semua kehidupan akan binasa. Pemandangan ini mengejutkan dunia. 5 jari yang dibentuk oleh pegunungan datang dari 5 arah dan menekan ke bawah. Seluruh langit ditempati oleh pegunungan, sungguh momen yang mengejutkan. Adapun wanita tua berbaju hijau, dia terlalu terluka. Tanpa berpikir panjang, dia terbang untuk menghindari telapak tangan tersebut. Master Cloud Soul sedikit ragu, lalu dia mengatupkan giginya dan menyerang Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia saat dampak besar tersebar dengan gila-gilaan. Wang Lin tidak hanya tidak mundur dari gelombang kejut ini, dia mendekat dan menunjuk ke langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semuanya muncul saat kelima jari mendekat juga. Pada saat ini, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ini semua adalah energi pembantaian yang dia serap dari All Seer yang berjubah abu-abu. Energi pembantaian terkondensasi menjadi pedang merah dan ditembakkan ke arah kelingking yang mendekat, bersama dengan semua mantra lainnya. Seluruh bumi bergetar seperti 5 gunung berapi megah terbentuk di hadapan Wang Lin, api di dalamnya berkobar. Meski hanya ilusi, gunung-gunung terus runtuh. Gunung runtuh. Wang Lin sudah berusaha sekuat tenaga. Setelah dia menggunakan Magic Arsenal, tangan kirinya membentuk segel saat dia menunjuk ke tanah dan berteriak. Mata Wang Lin tertuju pada merah. Setelah menggunakan keruntuhan es, dia tidak berhenti. Dia melambaikan tangan kirinya dan membuka mulutnya. Stempel penyegel surgawi terbang keluar dan sejumlah besar jiwa pertempuran muncul, tetapi tidak jiwa yang maha melihat. Sisanya mengikuti Master Void D. An menyerang kelingking dengan tangisan sedih, bahkan kelingkingnya hanya bergetar sedikit. Tidak peduli seberapa keras naga hitam atau keruntuhan es menyerangnya, suara es yang runtuh bergema di seluruh alam 7 warna. Telapak tangan dengan 5 jari bergetar tetapi tidak berhenti sama sekali, ia segera runtuh, setelah hujan menjadi es, dan setelah es runtuh. Kekuatan es akan menyebabkan targetnya runtuh, menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dari sekedar es. Sebelum tingkat budidaya Wang Lin meningkat, perubahan ini tidak akan muncul. Namun, setelah level kultivasinya meningkat, dan dengan stimulasi domain pertempuran, perubahan drastis pada memanggil hujan ini terjadi. Khususnya,
Jari kelingking terkena sebagian besar tetesan air hujan. Embun beku menyapunya dan terbungkus dalam. Es tidak berhenti di sini tetapi langsung pecah. Ini bukan karena kekuatan telapak tangan, tetapi kemampuan memanggil hujan. Saat Wang Lin melambaikan tangan kirinya, tetesan air hujan ini melesat seperti pedang dan menyerbu ke arah telapak tangan di bawah. Suara retakan bergema saat embun beku putih muncul di permukaan telapak tangan, dan dalam sekejap mata, es muncul. Saat tetesan hujan muncul, energi asal yang tak ada habisnya mengembun, menggerakkan angin, dan menyatu dengan tetesan hujan. Aura ekstrim tiba-tiba menyelimuti area itu. Saat naga hitam terus menghantam gunung dan runtuh satu demi satu, energi dingin muncul. Isinya terasa lengket, dan dalam sekejap, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian tetesan hujan langsung terbentuk. Setelah setengah jari ini terbentuk kembali, seluruh jari Wang Lin usahanya akan sia-sia. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung dan kegilaan. Dia menyerbu ke arah jari telunjuk yang melewati wanita tua itu. Telapak tangan yang terbuat dari alam 7 warna memiliki 5 jari, dan sekarang setengah jari hilang. Namun, kelingking yang patah menjadi 2 tidak menghilang tetapi menyerap energi asal dunia seperti orang gila, dan dengan cepat berubah. Wanita tua bertubuh hijau itu menjadi kabut darah. Jiwa aslinya berjuang untuk melarikan diri, tetapi saat Wang Lin mundur, dia melambaikan lengan bajunya dan menangkap jiwa aslinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana ini dan merasa beruntung, tetapi tak lama kemudian dia ekspresi berubah drastis. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena jari telunjuknya bergerak dengan kecepatan luar biasa dan bertabrakan dengannya. Wanita tua berbaju hijau itu berada jauh dan karena itu tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang kejut. Dia telah terbang ke atas, jadi dia berhasil lolos hanya karena keberuntungan, namun gelombang kejut masih hampir menyebabkan tubuhnya roboh. Master Cloud Soul berada di belakang Wang Lin. Dengan Wang Lin di depan, tekanan yang dideritanya berkurang banyak. Namun, jiwa asalnya bergetar, semua meridian di tubuhnya hancur, dan tulangnya patah. Dia menjadi kacau balau, wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia batuk darah. Cahaya yang melindunginya hancur dan cincin Pang Decai hancur. Tubuh Wang Lin langsung terlempar ke belakang, saat suara retakan bergema, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian atas jari kelingkingnya meledak, menciptakan badai yang menyebar ke segala arah, kelingking yang terbentuk oleh gunung tiba-tiba runtuh. Tanda seru, bumi cukup berguncang hingga Master Cloud Soul mengeluarkan darah dan jiwa asal wanita tua berbaju hijau hampir runtuh. Gemuruh yang mengguncang surga ini bergema di seluruh dunia, jiwa pertempuran yang tak ada habisnya mendekat dan tiba-tiba meledak, menciptakan dampak yang kuat. Pedang yang terbuat dari energi pembantaian menusuk ke jari dan hancur menjadi untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi pembantaian mengalir ke dalam jari, 6 gunung berapi segera tumpang tindih dengan kelingking, dan terjadilah bumi gemuruh yang menghancurkan. 7 naga hitam bertabrakan dengan kelingking dan meledak. Hujan terus membentuk es yang terus runtuh. Semua ini menjadi mantra yang sangat kuat, dan melesat ke arah kelingking. Masih ada satu lagi harta karun Pseudo-Nirvana Void di dalam ruang penyimpanan Master Ancient Pine, itu adalah kapak perang berwarna biru. Kapak ini dimurnikan dengan metode yang tidak diketahui dan memiliki segel dalam jumlah besar.
Dia tidak sempat merasakan jantungnya sakit saat tangan kirinya melambai keluar. Ruang penyimpanannya dan harta karun terbang keluar. Aura pseudo-nirvana void yang sama menyebar. Saat Wang Lin berbicara, pedang kristal itu tiba-tiba runtuh, membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebabkan jari telunjuknya berhenti. Pedang, hancurkan. Suara gemuruh menggema. Sebelum gemuruh ini, auman Wang Lin sepertinya kurang, tapi itu menyebabkan pedang kristal melepaskan serangan yang lebih kuat. Harta pseudo-nirvana void sangat langka di alam tertutup, ini adalah harta karun dengan kekuatan besar. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan kekuatan untuk membelah langit dan langsung bertabrakan dengan jari telunjuknya. Pedang kristal segera mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga dan energi pedang yang mengerikan. Benda itu diselimuti energi pedang saat ditembakkan ke arah jari telunjuk. Ketika jari telunjuk mendekat, tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan harta karun pseudo-nirvana void milik Master Ancient Pain, pedang kristal, muncul. Dia memuntahkan darah ke pedang kristal untuk mengeluarkan potensi penuhnya dan kemudian melemparkannya ke jari telunjuk. Dia telah menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi orang yang menyebabkannya krisis adalah yang terkuat yang pernah dia hadapi. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.